Caraku menemukan dirimu. Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 470. Aula sekolah internasional itu tampak megah, berkilau oleh pantulan cahaya lampu kristal yang menari di dinding marmer krem. Aroma lembut bunga lili memenuhi udara, mengalun dari vas-vas tinggi di setiap sudut ruangan. Semua tampak tertata sempurna, mencerminkan keanggunan khas sekolah-sekolah elit Dubai. Pendingin ruangan yang sejuk membuat tirai beludru biru di panggung bergoyang pelan, seolah ikut mengiringi lagu anak-anak yang masih terdengar. Sorot lampu panggung perlahan berubah lebih lembut. Di bawah sinarnya, deretan anak-anak kecil berdiri menunggu giliran tampil. Seragam biru muda mereka tampak kontras dengan jilbab putih yang membingkai wajah polos penuh antusias. Beberapa anak tampak berbisik satu sama lain, sebagian lagi menggenggam mikrofon dengan gugup, menatap penonton di bawah. Barisan kursi tamu di depan panggung dipenuhi para ibu yang datang dengan penuh kebanggaan. Ada yang mengenakan abaya hitam berbordir perak, ada pula yang tampil dalam gaya Arab modern yang berwarna lembut. Gemerincing gelang dan bisikan lembut terdengar di sela tawa kecil mereka yang kagum melihat penampilan anak-anak. Dari pengeras suara, suara pembawa acara, yakni seorang guru berwajah teduh terdengar merdu, mengalun penuh semangat namun tetap berwibawa. Nada suaranya membawa suasana menjadi semakin hangat, membuat setiap mata yang hadir tertuju pada panggung dengan hati penuh bahagia. Good morning, dear parents and families. Now, let's welcome one of our young talents who will share a special poem titled Bunda, a poem she wrote by herself. Selamat pagi, orang tua dan keluarga terkasih. Sekarang, mari kita sambut salah satu talenta muda kita yang akan berbagi puisi istimewa berjudul Bunda, sebuah puisi yang ia tulis sendiri. Beberapa ibu-ibu Arab dan ekspatriat Indonesia di barisan depan saling menoleh, tersenyum kagum. And please give a warm applause for Alina Putri Argatama. Tepuk tangan hangat menggema di ruangan yang megah itu. Dari sisi panggung, seorang anak kecil muncul, melangkah pelan dengan langkah hati-hati. Seragam biru langit dan jilbab putihnya membuatnya tampak seperti bintang kecil di bawah cahaya lampu. Di deretan kursi tamu, Azarin tertegun. Matanya membulat lembut di balik cadar putih yang dia kenakan. Dia tidak tahu Alina akan tampil lagi, apalagi membacakan puisi. Alina, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Mbak Santi yang duduk di sampingnya menatap panggung dengan mata berbinar, menunduk sedikit mendekat. Masya Allah, Bu. Cantik banget. Pasti bikin ibu bangga. Azarin tersenyum kecil, tapi senyum itu bergetar. Ada sesuatu di dadanya yang menekan, semacam haru yang tiba-tiba menyeruak tanpa permisi. Alina kini berdiri di depan mikrofon kecil. Tangannya sempat bergetar saat membetulkan jilbabnya, lalu dia menatap ke arah kursi penonton. Matanya berhenti tepat pada Azarin, dan di sana, senyum mungil itu muncul, tulus dan menenangkan. Suasana aula yang megah itu seketika menjadi hening. Bahkan bunyi pendingin ruangan seolah meredup. Lalu suara kecil itu terdengar, jernih, lembut, tapi penuh ketulusan polos seorang anak berusia 4 tahun. Bunda, puisi karya Alina Putri Argatama. Bunda, 31. Waktu aku takut, Bunda peluk aku. Waktu aku nangis, Bunda usap mataku. Bunda, tangan Bunda hangat kayak matahari pagi. Suara Bunda lembut, kayak lagu yang nyanyi di hati. Bunda, aku sayang Bunda setiap hari. Aku doain Bunda terus, biar Bunda bahagia lagi. Bunda, kalau aku besar nanti, aku mau jaga Bunda, kayak Bunda jagain aku tadi. Beberapa anak kecil di barisan belakang ikut bertepuk tangan kecil-kecil, tapi orang dewasa Justil terdiam, menahan air mata yang mulai menggenang. Azarin menunduk, bahunya naik turun perlahan. Di balik cadar putihnya, air matanya jatuh satu persatu, membasahi kain lembut itu. Dia menutup wajahnya sebentar, menenangkan diri, tapi tak bisa. Masya Allah,
bisiknya parau. Alina, Mbak Santi di sampingnya ikut terisak pelan. Puisi itu buat ibu, Bu. Lihat, dia lihatnya ke arah ibu terus. Azarin hanya mengangguk, pandangannya kabur oleh air mata. Dalam suara mungil Alina tadi, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, rasa rindu, rasa cinta, dan sesuatu yang seperti pesan yang datang dari jauh. Sebab Azarin tahu, puisi itu bukan hanya untuknya. Alina memang bukan darah dagingnya. Tapi sejak bertemu pertama kali, Alina memeluknya. Dalam tatapan polos anak itu, Azarin bukan sekadar ibu pengganti, melainkan satu-satunya sosok yang dikenalnya sebagai bunda. Namun Azarin tak pernah menghapus nama Safa. Dia menanamkannya dalam doa-doa kecil setiap malam. Ketika Alina selesai, ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Guru-guru tersenyum, beberapa orang tua bahkan ikut berdiri memberi penghormatan kecil. Alina menunduk sopan, lalu menuruni tangga kecil di sisi panggung. Begitu matanya menemukan Azarin, dia langsung berlari kecil dengan langkah cepat. "Bunda, Bunda dengar, kan?" Serunya dalam bahasa Indonesia, masih dengan logat campur bahasa Inggris yang lucu. Azarin membuka tangan lebar, memeluknya erat. "Iya, sayang, Bunda dengar. Indah sekali, Masya Allah. Terima kasih ya, Alina." Anak kecil itu menyandarkan kepalanya di dada Azarin, lalu berkata polos, "Puisi itu buat Bunda, tapi juga buat Ibu Safa di surga." Azarin tersenyum di balik cadarnya, sorot mata bangga tak surut sedikit pun. Anak Bunda memang luar biasa sekali. Kalau nenek ada, pasti nenek akan bangga sama Alina. Alina ternyum lebar menampilkan deretan giginya yang rapi. "Nenek kapan pulang, Bun? Teteh Alina udah rindu. Nanti setelah ini, kita telepon ayah, ya." Azarin menjawab setenang mungkin, meski perasaan resah dan gelisah tak bisa ditepis. Baik Din atau Alea, tak ada kabar sedikit pun mengenai kondisi ibu mertuanya. Apakah baik-baik saja, atau tidak? 32. Alina mengangguk, lalu kembali bergabung dengan teman-temannya. Karena masih ada penampilan selanjutnya. Di dalam pesawat pribadi yang melaju tenang di atas langit, suasana hening membalut seluruh kabin. Tak ada suara selain dengung mesin dan hembusan lembut pendingin udara yang menembus kesunyian. Di sisi kanan kabin, peti jenazah Bu Mahira diletakkan dengan rapi. Din duduk tak jauh dari sana, namun pandangannya terus mengarah pada sosok sang ayah yang kini terdiam di kursi depan. Pak Argatama menatap lurus ke jendela, tapi sesungguhnya tak melihat apapun. Di luar sana, langit tampak seperti lautan abu-abu yang tak bertepi, dan di matanya, mungkin itulah bayangan kesepian yang kini menelannya perlahan. Pramugari datang dengan langkah hati-hati, membawa nampan berisi minuman hangat dan kudapan ringan. "Tuan, mungkin bisa diminum sedikit," ucapnya pelan. Namun tak ada jawaban. Bahkan sekadar gerakan kecil pun tak muncul dari pria tua itu. Din menoleh, memberi isyarat halus agar pramugari itu mundur. Sang pramugari mengangguk hormat, lalu pergi meninggalkan mereka dalam kesunyian yang semakin tebal. Din menarik napas dalam, lalu berjongkok di samping kursi ayahnya. Suaranya terdengar lembut, nyaris bergetar. "Papa, minum sedikit, ya. Sejak tadi Papa belum makan dan minum apapun." Pak Argatama tetap diam. Matanya kosong, tatapannya menembus kaca jendela tanpa arah. Jemarinya menggenggam ujung jas hitam yang masih terlipat rapi di pangkuannya. Din menelan ludah, menahan gumpalan perih di tenggorokannya. Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat sang ayah seperti ini. Sejak kecil, sosok itu selalu tampak tegar, ayah yang keras tapi penyayang, bijak tapi hangat. Namun kini, yang tersisa hanyalah tubuh tua yang nyaris kehilangan jiwa. Sudah 39 tahun mereka menikah. Hampir 4 dekade hidup berdampingan, melewati jatuh bangun, membesarkan 2 anak laki-laki, dan melihat mereka tumbuh menjadi pria dewasa. Tapi kini, perjalanan panjang itu terhenti di tengah udara, bersama tubuh yang terbujur diam di balik peti.
Din mencoba tersenyum kecil, meski wajahnya sendiri sudah memucat. Papa tahu kan, ibu gak mau papa begini. Ibu pasti pengen papa kuat. Suaranya lirih, memaksa kata-kata keluar di antara sesak. Beberapa detik kemudian, napas berat terdengar. Pak Argatama akhirnya bergerak, menunduk perlahan. Din, suaranya serak, nyaris patah. Setelah semua ini selesai, setelah pemakaman, papa mau tinggal di panti jompo. Din tertegun. Pandangannya langsung naik, menatap wajah ayahnya yang kini terlihat lebih tua dari biasanya. Apa? Papa jangan ngomong gitu. Papa udah gak kuat, nak. Lanjutnya pelan, menatap jemarinya sendiri yang bergetar. Papa gak tahu lagi harus apa. Rumah itu terlalu sepi tanpa ibumu. Setiap sudutnya, penuh suara ibu. Papa gak sanggup. Din menggigit bibir, merasakan dadanya mencelos. Ujung jarinya meremas sandaran kursi tempat ayahnya duduk, berusaha menahan perasaan yang menyeruak. Papa masih punya kami. Masih ada aku, Davian, Aza dan cucu-cucu papa. Jangan tinggalkan kami juga, Pak. Pak Argatama terdiam, membuat Din merasa semakin terluka. Dadanya berdenyut sakit. Kepergian ibunya sama dengan membunuh sang ayah juga. Apa kita semua akan kehilangan papa juga? Suara Din akhirnya terdengar lirih. Air mata yang sudah susah payah dia tahan, akhirnya jatuh di depan sang ayah, yang bahkan ayahnya tidak melihatnya. 33. Din menatap wajah ayahnya yang membisu. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar kesedihan, tapi kehampaan yang dalam, seperti seseorang yang kehilangan arah pulang. Suara mesin jet terdengar halus di latar, namun di dada Din, segalanya terasa bising, terlalu banyak kata yang menyesak, tapi tak satu pun bisa keluar. Pak Argatama masih menatap lurus keluar jendela, ke lautan awan putih yang berarak perlahan. Sorot matanya kosong, seperti menembus jarak, mencari seseorang yang kini sudah tak mungkin disentuh lagi. Jemarinya yang berurat mencengkeram kain jas di pangkuannya, sementara bahunya naik turun pelan, menahan sesuatu yang terlalu berat untuk disebut duka. Din, suaranya pecah, parau dan berat. Papa masih dengar suaranya. Din menoleh cepat, menatap ayahnya yang kini mulai bergetar pelan. Sejak ibu koma, sampai tadi sebelum berangkat. Lanjutnya pelan. Papa terus nunggu ibumu bangun. Tiap detik, tiap tarikan napas, papa berdoa dia buka mata lagi. Tapi sekarang, suaranya tertahan. Sekarang papa cuma bisa dengar gema suaranya di kepala papa sendiri. Din menelan ludah, jemarinya mengepal di atas lutut. Dia tahu, luka yang ditinggalkan ibunya bukan sekadar kehilangan, itu kehancuran perlahan, yang menelan hidup seseorang dari dalam keluar. Aku tah, Pak, ucap Din lembut, tapi ibu udah tenang sekarang. Ibu pasti pengen papa kuat. Gak mungkin ibu mau lihat papa nyiksa diri kayak gini. Pak Argatama menggeleng pelan, air matanya mengalir tanpa suara. Kamu gak ngerti, nak, hidup papa itu ibu. 39 tahun papa sama ibumu. Setiap pagi, setiap malam, cuma ada dia. Sekarang semuanya berhenti. Setengah hidup papa ikut pergi waktu ibu ditutupin kain kafan. Din menatap wajah ayahnya lekat-lekat, dan di balik sorot mata yang lelah itu, dia melihat sesuatu yang dulu dia kagumi, cinta yang begitu dalam, yang kini kehilangan rumahnya. Dia ingin bicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Yang tersisa hanya napas berat yang berbaur dengan suara mesin pesawat di langit sore. Din memalingkan pandang ke peti jenazah yang terbujur di sisi kabin, terbungkus kain putih dan dikelilingi bunga melati yang mulai layu. Seolah keharuman terakhir dari seseorang yang dulu selalu membuat rumah mereka hangat. Pak, suara Din bergetar. Kalau papa ikut nyerah, terus siapa yang harus aku jaga? Davi gak akan sanggup kalau papa juga pergi. Aku gak akan sanggup kehilangan dua orang sekaligus. Pak Argatama memejamkan mata, menunduk dalam. Papa capek, Din, katanya lirih, suaranya nyaris hilang ditelan mesin pesawat. Setiap langkah,
Setiap tarikan napas, semua cuma ngingetin papa sama ibumu. Papa udah gak tahu caranya hidup tanpa ibu. Din terdiam lama. Kali ini bukan sebagai anak yang menasihati ayahnya, tapi sebagai anak kecil yang sedang berusaha menahan dunia agar tidak runtuh. Dia berlutut di samping kursi ayahnya, lalu menggenggam tangan itu erat, tangan yang dulu menggandengnya pertama kali ke sekolah, tangan yang mengajarinya arti tanggung jawab, tangan yang kini terasa begitu dingin dan lemah. Kalau papa capek, ucapnya bergetar, biar aku yang jadi sandaran papa sekarang. Papa udah jagain aku seumur hidup. Sekarang giliran aku jagain papa. Aku gak akan biarin papa sendiri. Aku janji. Din terdiam lama. Kali ini bukan sebagai anak yang menasihati ayahnya, melainkan sebagai anak kecil yang sedang berusaha menahan dunia agar tidak runtuh di depan matanya. Ia berlutut di samping kursi ayahnya, menatap wajah tua yang kini tampak begitu asing. Lalu, perlahan, ia menggenggam tangan itu erat, tangan yang dulu pernah menggandengnya ke sekolah dengan penuh kebanggaan, tangan yang dulu mengajarinya cara menulis, cara berdoa, cara menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi kini tangan itu, dingin. Dingin dan nyaris tak bernyawa. 34. Kalau papa capek, suaranya lirih, nyaris patah di ujung, biar aku yang jadi sandaran papa sekarang. Papa udah jagain aku seumur hidup. Sekarang giliran aku jagain papa. Aku gak akan biarin papa sendiri. Aku janji, Pak. Namun tak ada jawaban. Hening. Din menunggu, berharap ada sedikit saja reaksi, gerakan kecil, helaan napas berat, atau sekadar lirikan mata. Tapi Pak Argatama hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Pandangannya menembus kabin pesawat yang hening, seperti sedang menatap sesuatu yang jauh sekali, atau mungkin, menatap ke tempat di mana istrinya kini berada. Suara mesin jet bergemuruh lembut, tapi di telinga Din, semuanya terdengar seperti dengungan kematian. Dia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi melihat ayahnya seperti itu, seolah tubuhnya masih di sini, tapi jiwanya sudah ikut pergi bersama ibu, adalah sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari apapun. Pak, Din memanggil pelan, berusaha menggapai kesadaran yang mungkin tersisa. Aku di sini. Papa dengar, kan? Aku di sini. Tetap tidak ada jawaban. Pak Argatama hanya duduk kaku, matanya tak berkedip, napasnya panjang dan berat, seperti seseorang yang dipaksa bertahan hidup meski sudah tak punya alasan lagi. Din menunduk, suaranya pecah. Jangan kayak gini, Pak, aku mohon. Namun keheningan kembali menjawabnya. Perlahan, Din merapatkan tubuhnya ke sisi sang ayah, kepalanya bersandar di paha lelaki itu, seperti dulu saat dia kecil dan ketakutan menghadapi petir malam-malam. Dia menggenggam tangan itu lebih erat lagi, seolah jika dia cukup kuat menahannya, kehidupan tak akan ikut pergi. Tapi semakin lama, genggaman itu makin terasa lemah. Napas Pak Argatama masih ada, tapi kosong. Sorot matanya kehilangan cahaya, wajahnya datar tanpa ekspresi, seperti seseorang yang telah menyerahkan seluruh dirinya pada kehilangan. Pak, Din kembali memanggil dengan suara serak. Aku tahu ibu separuh hidup papa. Tapi aku juga bagian dari ibu. Aku juga bagian dari papa. Kalau papa nyerah sekarang, semua yang ibu perjuangin dulu bakal sia-sia. Papa janji sama ibu buat jagain kami, kan? Tolong, jangan pergi, Pak. Jangan biarin aku sendirian. Suara Din pecah di udara. Dia memejamkan mata, menahan isak yang akhirnya lepas juga. Tapi bahkan tangis itu pun tak menggoyahkan ayahnya sedikit pun. Pak Argatama masih diam, benar-benar diam. Tatapannya kosong, bibirnya kering, kulit wajahnya pucat. Seolah semua tenaga telah keluar bersama napas terakhir istrinya. Din hanya bisa terus memeluk tangan itu, mengguncangnya pelan, mencari sedikit tanda bahwa ayahnya masih di sini, masih bersamanya. Tapi yang dia rasakan hanyalah keheningan yang semakin menyesakkan. Dari kursi seberang, Davian menatap mereka. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, matanya bengkak.
Dia melihat kakaknya berlutut di samping kursi ayah mereka, menggenggam tangan yang tak lagi menggenggam balik. Pemandangan itu menghantam dadanya seperti pukulan yang tak henti. Air mata kembali jatuh, membasahi pipinya. Dia menunduk, bahunya bergetar hebat, kedua tangannya menutupi wajahnya erat-erat seolah ingin melenyapkan dunia di sekitarnya. Suaranya nyaris tak terdengar saat bibirnya bergetar di antara sesenggukan. "Ya Rab," suaranya pecah. "Ambil aku aja sekarang, cabut nyawa ini. Aku pengen ikut ibu, aku pengen ikut." Doa itu keluar di sela-sela isakannya, doa yang penuh putus asa, lebih mirip jeritan hati yang patah daripada. 35. Permohonan yang tulus. Din mendongak, menatap adiknya yang kini terpuruk. Dia tahu Davian sudah di titik terendah, sama seperti dirinya, tapi mereka tak boleh jatuh bersamaan. Seseorang harus tetap berdiri. "Davi," panggilnya pelan, dia pun beranjak mendekat, memegang pundak Davian. "Aku tahu kamu hancur, dan kamu pikir aku gak hancur. Aku juga, Dav. Tapi papa jauh lebih hancur dari kita. Kamu harus kuat, Davi. Ibu udah tenang, kamu juga harus tenang." Namun Davian hanya menunduk semakin dalam. Suaranya hilang dalam tangis yang teredam. Bahunya terus berguncang, seolah semua kekuatan yang pernah dia punya sudah lenyap. Din memejamkan mata, kebingungan dan keputusasaan bertubrukan di dadanya. Suasana di dalam jet terasa begitu mencekik, udara dingin, aroma bunga melati, dan isak tangis yang menyesak di antara dengung mesin pesawat. Semuanya seperti menjerat. Tanpa banyak pikir, Din beranjak meninggalkan sang adik dan ayahnya. Langkahnya gontai saat menuju toilet pesawat, tubuhnya terasa berat seolah setiap langkah menarik beban masa lalu yang terlalu menyakitkan. Begitu pintu tertutup di belakangnya, dia menatap bayangannya sendiri di cermin kecil berbingkai perak. Wajah itu berantakan, mata sembab, hidung memerah, rambut acak-acakan. Dia mengusap rambutnya dengan kasar, menarik beberapa helai di antara jari-jarinya, mencoba meredam sesuatu yang tak bisa diredam. Lalu, perlahan, tubuhnya jatuh ke lantai. Punggungnya bersandar pada dinding dingin, lututnya tertekuk, dan tangannya memeluk dirinya sendiri. Tangisnya pecah, tidak tertahan lagi. Isak itu keluar seperti letupan dari semua luka yang ditahannya selama ini, sebagai anak sulung, sebagai penopang keluarga, sebagai seseorang yang berusaha tetap berdiri ketika seluruh dunia di sekelilingnya sedang runtuh. Suara tangisnya terpantul di dinding logam kabin kecil itu, menyatu dengan deru mesin di luar sana. Dia menunduk, menggenggam rambutnya dengan kedua tangan, lalu mendongak perlahan, matanya basah dan merah. "Kenapa, ya Allah?" Suaranya parau, nyaris patah. "Kenapa ujian ini harus sebesar ini?" Napasnya tersengal. "Aku sudah berusaha kuat. Aku udah ikhlas waktu ibu koma, aku udah pasrah kalau engkau lebih sayang sama dia. Tapi kenapa setelah dia pergi, rasanya kayak separuh hidup aku ikut dikubur." Dia terdiam sejenak, menatap kosong ke lantai di depannya. Ujung jarinya bergetar. "Papa, hancur. Davi, hancur. Dan aku." Suaranya nyaris hilang. "Aku gak tahu harus mulai dari mana lagi." Din mengusap wajahnya kasar, lalu menatap ke langit-langit kabin dengan pandangan yang kosong. "Aku selalu percaya kalau setiap ujian itu tanda cintamu, ya Rab. Tapi kenapa cintamu sakit sekali?" Air matanya kembali jatuh, tanpa bisa dia tahan. "Ibu gak ninggalin pesan apa-apa," ucapnya pelan, suaranya seperti bisikan yang pecah di udara. "Padahal selama ini, kami hidup bahagia. Papa, Davi, ibu, aku, semua saling dukung, saling jaga. Gak pernah kebayang akan sampai di titik ini." Dia menunduk lagi, menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan isak. "Aku cuma pengen keluarga aku bahagia, cuma pengen jaga mereka seperti yang ibu selalu ajarkan. Tapi sekarang," suaranya patah. "Gimana caranya? Gimana aku bisa jadi sandaran, kalau aku sendiri gak sanggup berdiri?"
Suara itu makin lirih, nyaris tenggelam dalam gumam doa. Ya Rab, aku gak minta kau kembalikan ibu. Aku cuma minta satu hal, jangan biarkan aku kehilangan akal. Jangan biarkan aku kehilangan iman. Tangannya menutup wajah lagi. Dari sela-sela jemarinya, air mata mengalir deras, jatuh tanpa jeda. Dia terisak, bukan lagi sebagai pria yang mencoba tegar, melainkan anak kecil yang kehilangan tempat pulang. Kalau ini caramu ngajarin aku tentang kehilangan, bisiknya serak, tolong, cukup sampai di sini. Jangan. 36. Ambil papa. Jangan ambil Davi juga. Aku mohon, ya Allah, biar aku aja yang ngerasain sakitnya. Din menarik napas panjang, tapi napas itu terdengar patah, berat, nyaris tercekik oleh emosi yang menyesakkan. Sementara itu, di Dubai, langit siang tampak menyilaukan di balik tirai renda yang menutup sebagian jendela rumah. Azarin baru saja menidurkan bayinya di buayan, lalu melangkah ke ruang keluarga dengan langkah tergesa. Wajahnya tampak gelisah. Jemarinya sibuk menekan layar ponsel, mencari nama yang sudah berkali-kali Cia hubungi sejak pagi, suamiku. Nada sambung berulang, lalu terputus. Dia mencoba lagi, kali ini ke Davian. Hasilnya sama. Panggilan tak juga tersambung. Dia menggigit bibir bawahnya, dada terasa sesak. Kenapa gak bisa dihubungi, sih? Gumamnya lirih, matanya mulai berair. Dengan sedikit panik, dia membuka kontak lain, menekan nama Kak Alea. Panggilan itu sempat berdering lama, tapi tidak juga diangkat. Saat dicoba kedua kali, justru berubah tak bisa dihubungi karena sedang tidak aktif. Ya Allah! Napasnya memburu, perasaan cemas merayap tanpa bisa ditahan. Ada apa ini? Rasa khawatir itu berubah jadi kegelisahan yang tak beraturan. Dia kembali mencoba satu nomor terakhir, Umi. Dia yakin, setidaknya sang ibu bisa memberi kabar, bisa menjelaskan kenapa tak satu pun dari mereka menjawab. Namun begitu panggilan tersambung, suara operator menggantikan harapannya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Azarin terdiam, ponsel di tangannya perlahan turun. Ada hawa dingin yang menjalar di sepanjang tengkuknya. Dia menatap layar ponsel yang kini hanya menampilkan pantulan wajahnya sendiri, pucat, tegang, dan ketakutan. Saat itu, Mbak Santi datang membawa nampan berisi camilan dan segelas air. Perempuan muda itu berhenti di dekat sofa, menatap heran. Ibu, ada apa? Wajahnya pucat sekali, tanyanya lembut. Azarin mendongak pelan. Nomor Mas Din gak bisa dihubungi dari pagi. Davi juga sama. Umi, malah gak aktif. Suaranya bergetar. Terakhir aku dengar, ibu udah mulai membaik. Din juga sempat telepon semalam, bilang semuanya terkendali. Tapi kenapa sekarang, semua kayak hilang? Mbak Santi segera meletakkan nampan di meja, lalu duduk di samping majikannya, berusaha menenangkan. Mungkin mereka sibuk, Bu. Atau sinyalnya jelek di sana. Jangan langsung khawatir dulu, ya. Katanya menepuk tangan Azarin pelan. Namun tatapan Azarin tetap kosong, pandangannya tak fokus. Tapi Mas Din selalu kasih kabar. Gak pernah gak ngabarin seharian penuh, ucapnya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Mereka terdiam beberapa saat, hingga suara ketukan pelan di pintu memecah keheningan. Mbak Santi bangkit, melangkah untuk membukanya. Di depan pintu berdiri seorang perempuan muda berpakaian rapi, ditemani seorang wanita berhijab lebar. Nyonya Azarin, sapa salah satunya dengan logat khas Timur Tengah yang kental. Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Mbak Santi sopan. Kami dari panti asuhan milik keluarga Anda, jawab wanita itu ramah. Hari ini ada kunjungan dari pihak dinas pemerintah. Kami diminta memastikan Nyonya hadir mewakili keluarga sebagai istri pemilik yayasan. Ini acara penting, Bu. Mendengar itu, Azarin berdiri perlahan dari sofa, menatap keduanya dengan wajah ragu. Tapi, saya sedang tidak bisa jauh-jauh. Bayi saya masih kecil,
dan suami saya belum bisa dihubungi. Bisa diwakilkan saja, mungkin Mbak Santi. 37. Wanita berhijab itu tersenyum sopan, tapi nada suaranya terdengar menekan. Sayangnya tidak bisa. Nyonya, nama ibu sudah tercatat di daftar tamu kehormatan. Kehadiran ibu sangat ditunggu pihak pemerintah. Hanya sebentar, setelah itu kami langsung antar pulang. Azarin menghela napas panjang. Ada rasa tidak enak di hatinya, tapi tekanan halus dalam suara mereka membuatnya sulit menolak. Ia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, beri saya waktu 10 menit untuk bersiap. Kedua wanita itu saling menatap sejenak, lalu mengangguk bersamaan. Tentu, Bu. Mbak San, ayo bantu siapkan Alina, dan si kembar. Ujar Azarin seraya melirik Mbak Santi sekilas, sehingga wanita itu langsung mengangguk. Begitu Azarin masuk ke kamar, mereka berpaling satu sama lain. Perempuan yang lebih muda segera mengeluarkan ponsel dari tas kecilnya, jempolnya bergerak cepat di layar. Semua sudah saya lakukan, Tuan. Tulisnya dalam pesan singkat. Tak lama kemudian, balasan masuk. Hanya satu kalimat, pendek, tapi membuat bulu kuduk keduanya berdiri. Jaga mereka semua. Jika satu dari mereka terluka, kalian akan menghadapi kemarahanku. Buat dia sesibuk mungkin, sampai waktunya tiba. Keduanya saling berpandangan. Hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar samar di antara mereka. Lalu perlahan, mereka menelan ludah, menunduk dengan wajah pucat. Semoga dia gak curiga, gumam salah satu dari mereka pelan. Yang lain hanya mengangguk kaku, pandangannya beralih ke arah pintu ruangan tengah di mana Azarin menghilang tadi. Dari balik pintu itu, mereka bisa mendengar suara samar bayi menangis. Sosok yang memegang ponsel itu segera menyimpan ponselnya di tas, lalu bersikap biasa saja. 38. Apa aku salah, Umi? Suara Alea pelan tapi syarat kegelisahan. Dia menatap layar ponselnya yang gelap, seolah masih berharap akan ada panggilan masuk. Sengaja aku matikan telepon dari Aza tadi. Dia pasti lagi panik, apalagi soal Bu Mahira. Tapi Din udah pesan jangan kasih tahu dulu. Udara di apartemen itu terasa berat. Lampu kuning di ruang tamu menyinari wajah Alea yang letih, rambutnya sedikit berantakan, masih mengenakan kemeja putih yang belum sempat diganti sejak perjalanan dari Semarang. Dari jendela, langit Jakarta sudah gelap, tapi pikirannya justru berputar semakin gaduh. Herlina, yang duduk di sofa sebelahnya sambil menimang sanum kecil di pangkuannya, menghela napas panjang. Kamu gak salah, Nak. Apa yang Din lakukan itu bukan tanpa alasan. Suaranya lembut, tapi mengandung kelelahan yang sama. Dia pasti mikir mental istrinya. Bu Mahira itu bukan cuma ibu mertua buat Asa. Mereka dekat sekali. Dan sekarang, kalau Asa tahu terlalu cepat, bisa jadi dia gak sanggup nerima. Alea menatap ibunya, lalu menunduk. Aku tahu, Umi. Tapi kasihan Asa. Dia pasti ngerasa ada yang aneh. Nomor Din gak aktif, David juga gak bisa dihubungi. Dia pasti ketakutan. Lagi pula, begitu sampai di Dubai, dia bakal tahu juga, kan? Nada suaranya gemetar. Ada rasa bersalah yang terus menggerogoti, setelah dia menolak panggilan Azarin, bahkan sampai mematikan ponsel ibunya diam-diam agar Azarin tidak menghubungi mereka lebih dulu. Herlina menatap cucunya yang tertidur pulas di pelukannya, lalu mengusap lembut pipi mungil itu. Umi yakin, Din cuma lagi berusaha melindungi keluarganya, ucapnya pelan, penuh keyakinan yang seolah dipaksakan. Alea mengangkat wajah, alisnya berkerut. Melindungi gimana maksud Umi? Herlina tak langsung menjawab. Matanya menerawang jauh, ke arah jendela yang memperlihatkan kerlip lampu kota. Suasana hening menyelimuti ruangan beberapa detik sebelum akhirnya dia bicara lagi, suaranya menurun, nyaris seperti gumaman. Din kehilangan ibunya, Alea. Tapi di saat yang sama, dia juga harus tetap jadi suami, jadi ayah, dan pelindung buat orang-orang yang dia cintai. Kadang,
Untuk tetap kuat, seseorang harus menanggung beban sendirian. Mungkin itu yang Din lagi lakukan sekarang. Alea menatap ibunya dalam diam. Dia tahu, kalimat itu bukan sekadar dugaan, sang ibu memahami betul hati seorang anak laki-laki yang kehilangan ibu. Tapi tetap saja, hatinya berontak. Kalau aku di posisi Aza, ucap Alea lirih, aku gak tahu sanggup gak, Umi. Ditinggal tanpa kabar, tanpa tahu kalau orang yang selama ini nyayangi aku udah gak ada. Herlina mengangguk pelan, matanya kini mulai berkaca. Umi pun merasa bersalah, Nak. Harusnya Umi ada di sana, di samping Din dan Asa. Tapi keadaan gak memungkinkan. Sanum masih kecil, dan perjalanan ke Dubai bukan hal ringan. Apalagi pernikahan kamu juga sudah di depan mata. Alea menggigit bibir bawahnya, matanya jatuh pada bayi mungil di pangkuan sang ibu. Sanum tampak damai dalam tidur, tidak tahu betapa dunia orang dewasa di sekitarnya sedang dilanda badai. Suara jam dinding berdetak pelan, menambah keheningan yang menggantung. Alea memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu bersandar ke sofa. Din pasti hancur banget sekarang, Umi, bisiknya lirih. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tapi anehnya dia tetap merangkul Davi. Aku gak bisa bayangin gimana dia nahan semuanya sendirian. Herlina hanya bisa mengangguk, menatap anaknya dengan mata yang lembut namun sendu. Din itu kuat, tapi setiap kekuatan pasti ada batasnya, Nak. Doakan saja semoga Allah kuatkan dia. Dan semoga Aza gak tahu semuanya sebelum Din siap untuk menceritakan. Umi, seru Alea, ini mustahil. Aza pasti tahu. Sekarang, atau nanti semua bakal terungkap. Bu Mahira, 39. Bukan koma lagi, Umi, beliau udah gak ada. Dan kita semua tahu itu. Herlina mengangkat wajahnya, tatapannya lembut tapi tegas. Umi tahu, Nak, ucapnya pelan, penuh kesabaran. Tapi kadang, kebenaran itu harus disampaikan di waktu yang tepat. Ada kalanya, kejujuran justru bisa menghancurkan seseorang lebih cepat daripada kebohongan kecil yang niatnya melindungi. Alea menggeleng pelan, menatap lantai sambil memeluk dirinya sendiri. Tapi bagaimana kalau saat ini dia justru merasa dikhianati? Dia pasti bingung, Mi. Semua nomor gak aktif, gak ada kabar, dan tiba-tiba, semuanya gelap. Asa itu orangnya peka, Umi. Dia pasti ngerasa ada yang gak beres. Suara Alea meninggi sedikit, bukan karena marah, tapi karena cemas. Dia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai membasahi kelopak matanya. Bagaimana kalau nanti dia tahu dari orang lain? Bukan dari suaminya sendiri. Herlina terdiam sejenak, menatap anak perempuannya yang kini tampak sedih. Din sedang berperang dengan banyak hal, Alea, ujar Herlina pelan, nadanya menenangkan, tapi matanya menyimpan kepedihan yang dalam. Dia kehilangan ibunya, tapi dia juga masih harus jadi sayap untuk keluarganya. Kalau Aza tahu sekarang, dengan kondisi baru melahirkan, dengan 2 bayi kembar yang butuh perhatiannya, apa kamu pikir Din sanggup lihat istrinya hancur juga? Alea menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam di pangkuan. Dia tak menjawab, hanya menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Namun di saat yang bersamaan suara bel pintu yang tiba-tiba terdengar. Dia dan Herlina sontak menoleh bersamaan, seolah suara itu baru saja menarik keduanya dari pusaran pikiran yang berat. Siapa? Ya, gumam Alea pelan, alisnya mengernyit bingung. Herlina yang duduk di sofa menoleh dengan lembut. Coba saja lihat, Nak. Mana tahu Nak Ryan datang, ujarnya tenang, meski nada suaranya menyimpan rasa ingin tahu yang sama. Alea mengangguk pelan, meski ada keraguan yang menahan langkahnya. Dia tahu Rayandra baru saja mengantarnya ke apartemen beberapa jam lalu. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Rasanya janggal kalau pria itu tiba-tiba datang lagi tanpa kabar. Dia melangkah ke arah pintu dengan langkah ragu. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara detak jarum jam yang samar terdengar dari dinding.
Sesampainya di depan pintu, Alea mencondongkan tubuhnya, menatap melalui lubang kecil di tengah pintu. Seorang pria tampak berdiri di luar, mengenakan seragam pengantar dan memegang buket bunga besar berisi mawar merah dan lili putih yang terbungkus pita emas. Alea mengerutkan kening. "Bunga," bisiknya, sedikit tertegun. "Siapa yang mengirimkannya?" "Rayandra." "Tapi untuk apa?" Dia membuka kunci pintu dengan hati-hati, suara klik terdengar jelas di antara kesunyian. Begitu daun pintu terbuka, pria itu tersenyum sopan. "Apakah benar dengan Dokter Alea?" tanyanya dengan logat formal. "Iya, saya sendiri," jawab Alea singkat, menatap buket bunga besar itu yang kini berpindah ke tangannya. Aroma bunga yang tajam langsung memenuhi ruangan kecil itu. "Ini untuk Anda," kata sang kurir, menyerahkannya dengan kedua tangan. Alea menerimanya dengan perasaan campur aduk. "Maaf, ini dari siapa, ya?" tanyanya kemudian. Pria itu menggeleng. "Saya tidak tahu, Bu. Di catatan pengiriman hanya tertulis nama Anda. Saya hanya disuruh mengantarkan." "Oh, baik. Terima kasih," ucap Alea akhirnya, mencoba tersenyum sopan. Kurir itu menunduk hormat dan segera berbalik pergi. Alea menarik napas lega, lalu menatap bunga di tangannya. Indah, tapi ada sesuatu yang aneh. Tidak ada kartu ucapan, tidak ada nama pengirim. Dia berusaha mengabaikan frasat itu dan bersiap menutup pintu. Namun tepat ketika daun pintu mulai tertutup, krek, sebuah kaki menyelip cepat di celah pintu, menahan agar 40. Tak tertutup sepenuhnya. Alea sontak tersentak, tubuhnya menegang. "Hei!" serunya dengan nada terkejut, buru-buru menarik pintu kembali terbuka lebar. Dan seketika, dunia seolah berhenti berputar. Sosok di hadapannya berdiri dengan senyum tipis yang sinis, menatapnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Tubuh tinggi, jaket kulit hitam, dan tatapan yang sama, tatapan yang kemarin-kemarin menghantui mimpi buruknya. "Apa kabar, Alea?" ucap suara itu pelan, tapi dingin menusuk. Bunga yang ada di tangan Alea terlepas begitu saja, jatuh berserakan di lantai. Kelopak mawar merah menebar seperti darah yang mekar di marmer putih. "Jenderal," suara Alea parau, nyaris tak terdengar. Tenggorokannya terasa kering, jantungnya memukul dadanya dengan keras. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria itu menatapnya lama, senyum samar masih terpatri di wajahnya. "Cuma mau tanya kabar." "Masa gak boleh?" katanya santai, melangkah masuk satu langkah tanpa diundang. Alea mundur spontan, tubuhnya menegang antara marah dan takut. "Keluar, Jenderal. Aku gak mau ada urusan apapun sama kamu lagi." Tawa rendah Jenderal kembali terdengar, serak dan dingin. Tawa yang dulu bisa membuat Alea luluh, kini justru membuat darahnya membeku. "Tenang, aku gak akan lama," katanya pelan, menunduk sejenak menatap bunga yang kini berserakan di lantai. Dia memungut sehelai kelopak mawar yang jatuh, menelungkupkannya di telapak tangan, lalu menatap Alea dengan sorot mata yang tak bisa dibaca. "Sayang banget, bunganya jatuh. Padahal, aku pilih sendiri." Alea tak bergerak. Hanya dadanya yang naik turun cepat, napasnya tercekik di tenggorokan. Rasanya suhu ruangan turun drastis. Dia bisa mendengar degup jantungnya sendiri, cepat, tak beraturan, bercampur antara marah dan takut. Jenderal perlahan mengangkat wajahnya, matanya menatap tajam, berkilat seperti seseorang yang tahu dia sedang menakutkan. "Boleh aku masuk sebentar?" tanyanya datar, nyaris terdengar lembut tapi penuh tekanan. Alea spontan bereaksi. Dengan refleks yang didorong rasa panik, dia mendorong pintu keras-keras. Suara gesekan logam dan hentakan mendadak memecah keheningan. Suara berisik itu langsung terdengar dari dalam apartemen. Dari ruang tengah, suara lembut Herlina menyusul dengan nada khawatir. "Alea, ada apa, Nak?" Jantung Alea seolah berhenti berdetak sesaat. Tubuhnya menegang. "Ya Allah, jangan sekarang." Dia tahu,
Ibunya sedang menggendong Sanum, bayi mungil yang tak boleh sampai terlihat oleh jenderal. Tidak sekarang. Tidak sebelum dia resmi menjadi istri Rayandra. Sekali saja jenderal melihat, semuanya bisa hancur. Gak apa-apa, Umi. Serunya cepat, suaranya bergetar tapi dipaksa terdengar tenang. Tangan Alea berusaha keras menutup pintu, menahan dengan sekuat tenaga, tapi jenderal masih menahannya dari luar. Otot lengannya menegang, kekuatan pria itu membuat pintu sulit digerakkan. Jenderal, cukup. Pergi. Alea berbisik tajam, hampir menggeram, takut kalau ibunya mendekat. Kalau kamu masih maksa, aku panggil Mas Ryan sekarang juga. Ancaman itu seharusnya cukup membuat siapapun berhenti, tapi tidak bagi jenderal. Dia justru terkekeh, nada tawanya pelan namun dingin menusuk. Lapor saja, katanya ringan, seolah menganggap ancaman itu lelucon. Aku gak takut. Alea bisa merasakan darahnya mendidih. Tangannya menggenggam erat sisi pintu hingga buku jarinya. 41. Memutih. Kamu mau pergi atau aku teriak sekarang juga? Desisnya, kali ini nadanya lebih tegas, matanya berkilat marah bercampur takut. Namun jenderal malah memiringkan kepala, pandangan matanya menelusuri wajah Alea dengan sinis, bibirnya membentuk senyum miring yang membuat bulu kuduk berdiri. Teriaklah, katanya pelan, tapi tajam. Kita lihat siapa yang datang duluan, ibumu atau calon suamimu. Alea tercekat. Tubuhnya menegang di ambang pintu. Ketegangan di udara begitu pekat hingga hampir bisa disentuh. Di belakang, suara langkah Herlina mulai terdengar mendekat pelan. Alea, panggilnya lagi. Alea menelan ludah keras-keras, menatap jenderal dengan mata membara, lalu menggeram lirih. Jangan bikin aku menyesal pernah kenal kamu. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, dia mendorong pintu sekuat mungkin. Pintu itu menghantam bahu jenderal hingga pria itu tersentak mundur setapak. Cukup waktu bagi Alea untuk menarik pintu, menutupnya rapat, lalu memutar kunci dengan tangan gemetar. Klik, pintu terkunci. Namun dari balik pintu, suara tawa jenderal masih terdengar pelan, rendah, menyeramkan. Main bagus, Alea. Katanya dingin sebelum langkahnya perlahan menjauh dari koridor. Alea berdiri terpaku, napasnya terengah, tangan masih menggenggam gagang pintu. Matanya basah, bukan hanya karena takut, tapi juga karena amarah yang dia tekan habis-habisan. Dari ruang tengah, Herlina muncul dengan wajah cemas sambil masih menggendong Sanum. Alea, siapa di luar tadi? Alea menoleh pelan, menatap ibunya yang tampak tak tahu apa-apa, dan butuh beberapa detik sebelum dia bisa mengeluarkan suara. Bukan siapa-siapa, Umi. Suaranya nyaris berbisik, retak di ujung kalimat. Herlina masih berdiri di ambang ruang tengah, wajahnya diliputi kebingungan. Bayi kecil di pelukannya menggeliat pelan, seolah ikut merasakan ketegangan yang masih tertinggal di udara. Alea menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar di dadanya, tapi tangan yang bergetar itu belum juga berhenti. Udah, Umi gak usah khawatir, ucapnya pelan. Cuma kurir yang salah alamat. Tapi nada suaranya tak mampu menipu siapapun, terutama Herlina. Perempuan itu menatap anak perempuannya dengan tatapan yang dalam, seolah bisa membaca isi hatinya. Kamu gemetar, nak, ucapnya cemas. Ada yang ganggu kamu, iya. Alea tersenyum paksa, cepat-cepat menunduk mengambil bunga yang tadi jatuh berserakan di lantai. Jemarinya sibuk membereskan batang dan kelopak mawar, seolah sibuknya bisa menutupi kenyataan. Gak apa-apa, Umi. Serius. Namun saat dia menemungut sehelai pita hitam yang melilit di buket bunga itu, matanya membeku. Di pita itu tersemat secarik kartu kecil, tanpa nama, hanya tulisan tangan yang familiar, miring dan tegas. Aku akan berjuang merebut kembali anakku, jika kamu masih berbohong. Jantung Alea langsung berdegup lebih keras. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Tangannya refleks menyembunyikan kartu kecil itu di belakang punggungnya sebelum Herlina sempat melihat. Nak, panggil ibunya pelan,
menatapnya yang kini tampak pucat. 42. Alea cepat-cepat bangkit, menaruh bunga itu di meja ruang tamu, dan berusaha mengatur napasnya yang mulai tersengal. Umi, tolong, jangan keluar kalau nanti ada yang datang lagi. Aku gak mau siapapun masuk tanpa aku tahu. Nada suaranya kali ini berubah tegas, tapi juga penuh ketakutan yang disembunyikan. Herlina menatapnya, makin khawatir. Alea, kamu bikin Umi takut. Siapa tadi di luar? Alea menggeleng cepat, matanya mulai berair. Aku cuma gak mau kehilangan siapapun lagi, Mi. Cukup udah semuanya terasa berat. Dia berjalan mendekat, menatap bayi kecil di pelukan ibunya, dan menyentuh pipi Sanum lembut. Suaranya bergetar. Aku janji bakal jagain kalian. Apapun yang terjadi. Lalu dia berbalik, berjalan ke jendela ruang tamu, menyingkap tirai perlahan. Di bawah sana, di area parkir apartemen, bayangan seseorang berdiri menatap ke atas terlalu lama untuk disebut kebetulan. Tatapan Alea membeku. Tangannya mencengkeram tirai erat, bibirnya bergetar tanpa suara. Bayangan itu mengenakan jaket gelap, berdiri tegak, lalu perlahan menunduk memberi isyarat seperti salam, sebelum berbalik pergi. Alea masih terpaku, tak bergerak sedikit pun, bahkan ketika air mata jatuh satu-satu dari matanya. Dia tahu, ini belum berakhir. Masa lalu yang ingin dia beri pelajaran dengan membalaskan dendamnya, baru saja menemukan jalan untuk kembali. Kali ini dia kalah. Setelah 9 jam perjalanan panjang dari Indonesia menuju Dubai, pesawat yang membawa jenazah Bu Mahira akhirnya mendarat sempurna di Bandara Internasional Dubai. Langit sore tampak temaram, seolah turut berduka, sementara cahaya matahari yang tertahan awan menimpa permukaan landasan dengan redup yang muram. Tak ada satupun yang berbicara sejak roda pesawat menyentuh tanah hingga mobil jenazah tiba di kawasan elit Dubai Hills. Keheningan itu bukan sekadar duka, dia seperti kabut tebal yang menutup seluruh napas penghuni rumah besar itu. Begitu pintu gerbang terbuka dan peti jenazah dibawa masuk, tangis langsung pecah dari para asisten rumah tangga yang sudah menunggu. Mereka berlari menghampiri, menutup mulut sambil menangis histeris. Bu Mahira bukan hanya majikan bagi mereka, dia adalah sosok ibu yang lembut, tempat semua orang bersandar ketika ada masalah. Din tak menghentikan tangisan itu. Dia justru memandang mereka dalam diam, matanya sembab namun tekadnya tetap kuat. Dia tahu, ibunya dicintai banyak orang, dan kesedihan mereka adalah bentuk cinta terakhir yang tulus. Dengan suara serak, Din hanya memberi instruksi tegas agar persiapan pemakaman dilakukan dengan sebaik mungkin, meminta mereka menyiapkan ruang utama untuk tahlil, dan menelpon beberapa orang penting untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Namun di tengah kesibukan itu, matanya terus saja terpaku pada satu titik, pintu kamar utama di lantai bawah. Kamar yang menjadi tempat sang istri berada, dan kini kosong bahkan kedatangannya kali ini tak ada sambutan hangat dari sang istri. Din menunduk, menggigit bibir, lalu menarik napas panjang. Di dalam dadanya, ada sesak yang tak bisa dijelaskan. Antara kehilangan, kelelahan, dan rasa bersalah yang menumpuk tanpa jeda. Dela menatap layar ponselnya. Di sana ada satu nama yang belum dia buka sejak pagi. Bunda Dari. Nama itu membuat dadanya bergetar. Din menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya. Dia tahu, di saat seperti ini, seharusnya Azarin ada di sisinya. Seharusnya istrinya tahu bahwa ibu mertuanya telah pergi untuk selamanya. Tapi Din juga tahu, tidak semua kebenaran bisa langsung dibagi. Tidak semua duka bisa dibagi rata. Azarin baru melahirkan. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Jiwanya rapuh, masih rentan terhadap 43. Tekanan dan kesedihan. Dan Bu sang ibu, perempuan itu begitu dicintai oleh Azarin. Bagaimana bisa dia tega mengabarkan kabar seberat ini sekarang? Dia sadar keputusannya mungkin terdengar kejam. Mengasingkan Azarin dan bayi mereka, Alina, ke panti asuhan milik keluarga, jauh dari rumah,
jauh dari kenyataan adalah bentuk perlindungan yang menyakitkan. Tapi di saat dunia di sekitarnya runtuh, Din hanya tahu satu hal, dia harus menjaga yang tersisa. Dia memilih menjadi perisai, bahkan jika itu berarti menanggung seluruh beban sendirian. Dalam pikirannya, masih terngiang pesan Ang Ibu yang pernah diucapkan setelah dia memutuskan menikah saat itu. Kalau kamu nanti berkeluarga, nak, lindungi mereka, bahkan kalau harus mengorbankan ketenanganmu sendiri. Dan kini, di depan peti jenazah ibunya yang terbalut kain hijau bertuliskan ayat suci, Din baru benar-benar mengerti makna pesan itu. Dia menatap tubuh ayahnya yang masih duduk diam di kursi, menatap kosong ke arah peti, dan Davian yang kini bersandar di sisi jenazah dengan mata sembab. Dua lelaki yang paling dia cintai, tapi kini sama-sama kehilangan arah. Din melangkah pelan ke arah mereka, menepuk bahu ayahnya perlahan, lalu berlutut di samping Davian. Kita harus kuat, Vi, bisiknya nyaris tak terdengar. Tapi kalimat itu lebih ditujukan untuk dirinya sendiri. Dia menunduk, menatap kedua tangannya yang gemetar. Di sela-sela jari itu, air mata menetes tanpa dia sadari. Suasana rumah yang semula hening perlahan berubah. Satu persatu pelayat mulai berdatangan, dari tetangga di kawasan perumahan hingga rekan bisnis keluarga Argatama. Mobil-mobil mewah berhenti di depan gerbang besar, dan dari dalamnya keluar orang-orang berpakaian hitam, membawa bunga, menunduk penuh hormat. Di halaman, bunga mawar putih dan melati bertaburan. Udara sore itu dipenuhi aroma wangi yang menusuk dada, bercampur dengan haru dan doa. Para pelayat bergantian menyalami Din, Davian, dan Pak Argatama yang duduk di kursi panjang di ruang utama. Kalimat belasungkawa meluncur satu persatu, namun semua terdengar seperti gema jauh di telinga mereka, hampa dan tak berdaya. Din berdiri di dekat peti, menyambut setiap tamu dengan sopan, meski matanya tetap redup. Dia sudah terlalu lelah untuk bicara banyak, hanya sesekali mengangguk atau menjawab lirih. Davian, yang duduk di sisi peti, tampak menunduk tanpa kata, jarinya menggenggam ujung kain penutup seolah enggan melepaskannya. Sementara itu, Pak Argatama tetap di tempatnya, duduk kaku, wajahnya pucat pasi. Sorot matanya kosong menatap peti jenazah sang istri, seperti pria yang tak lagi tahu bagaimana cara bernapas tanpa separuh jiwanya. Hingga akhirnya, setelah azan asar berkumandang dan prosesi doa terakhir selesai, jenazah akan dibawa menuju tempat pemakaman keluarga di luar kota Dubai, sebuah kawasan hijau tenang, tempat para tokoh dan pengusaha besar disemayamkan. Semua berjalan tenang sampai tiba-tiba, dari arah kursi tempat Pak Argatama duduk, terdengar suara napas berat. Pak, Davian yang paling dekat langsung menoleh. Dia melihat ayahnya menunduk, satu tangannya menekan dada kuat-kuat. Napasnya mulai tersengal. Papa, Din segera menghampiri, suaranya berubah panik. Papa kenapa? Namun Pak Argatama tak sempat menjawab. Tubuhnya menegang, wajahnya memucat seketika. Denyut di dadanya makin keras, napasnya seperti tersangkut di tenggorokan. Dia mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Tuan, teriak salah satu tamu yang berdiri di dekatnya. Suara riuh langsung memenuhi ruangan. Beberapa orang menyingkir panik, sementara Davian menahan tubuh ayahnya yang nyaris terjatuh. Abang, tolong panggil ambulans. Cepat. Suara Davian nyaris pecah, tangannya gemetar saat memegang. 44. Bahu ayahnya yang sudah dingin. Din berlari ke arah ponselnya di meja, sementara para asisten rumah tangga menjerit histeris. Beberapa pelayat mencoba membantu, menepuk-nepuk punggung Pak Argatana yang kini terengah berat. Papa tahan, ya, tahan, Davian terus berucap tanpa henti, suaranya parau. Papa tenang dulu, tolong jangan gitu, Pak. Namun tubuh itu semakin lemas. Kepala Pak Argatama jatuh di bahu Davian, sementara suara tangis mulai pecah di seluruh ruangan. Din kembali menghampiri, lututnya hampir goyah ketika melihat wajah ayahnya yang kini benar-benar pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Papa,
dengar suara Din. Papa, tolong buka mata. Pak Argatama sudah terkulai lemas yang membuat suasana semakin kacau. Dia tahu ayahnya terluka secara batin. Namun dia pun tak akan pernah siap jika ayahnya ikut meninggalkan mereka. Din hanya bisa menggenggam tangan ayahnya erat-erat, berbisik di telinga pria yang kini setengah tak sadarkan diri itu. Jangan pergi, Pak, jangan tinggalin kami lagi. Tolong, jangan sekarang. 45. Kenapa ya, perasaanku gak enak banget, Mbak. Suara Azarin lirih, hampir tertelan oleh angin sore yang berhembus lembut di taman panti asuhan itu. Dia duduk di tengah gazebo kayu berukir, dikelilingi taman bunga yang mulai layu diterpa musim panas. Aroma tanah lembab bercampur dengan wangi melati dari pot besar di sudut, tapi justru menambah sesak di dadanya. Tangannya sejak tadi tak berhenti mengusap dada, seperti mencoba menenangkan degup jantung yang berdetak tak karuan. Di dalam kamar tamu yang disediakan khusus untuknya, dua bayi kembarnya sudah terlelap setelah disusui. Napas mereka teratur, damai, seolah dunia luar tak memiliki badai apapun. Namun di hati sang ibu, badai itu justru mengamuk tanpa suara. Mbak Santi, yang duduk tak jauh darinya, memperhatikan dengan cermat. Perempuan muda itu sedang mengupas buah di tangan, matanya sesekali menatap ke arah Alina, yang kini tertawa riang bermain bola dengan beberapa anak panti di halaman. Bu, dari tadi kelihatan gelisah. Coba tenang dulu, ya. Jangan mikir yang aneh-aneh, ujar Mbak Santi lembut, suaranya penuh empati. Azarin menggeleng pelan. Gak tahu, Mbak, dada ini rasanya sesak. Seperti ada sesuatu yang mau terjadi, tapi aku gak tahu apa. Mbak Santi berhenti mengupas buah, menatapnya lekat. Ibu udah coba telepon Bapak. Pertanyaan itu membuat Azarin terdiam sejenak. Dia menatap ponsel di pangkuannya, layar yang kosong, tanpa notifikasi, tanpa pesan masuk. Dia sudah mencoba sejak siang, namun hanya suara mesin penjawab yang terdengar. Sudah, ucapnya pelan, hampir berbisik. Tapi gak bisa dihubungi, dari tadi sinyalnya seperti mati. Mbak Santi mengernyit, mulai ikut gelisah. Biasanya kan Pak Din langsung balas, ya. Mungkin lagi sibuk. Bu. Azarin tersenyum samar, tapi jelas dipaksakan. Iya, mungkin. Tapi nada suaranya goyah, matanya berkaca. Tapi entah kenapa, kali ini beda, Mbak. Rasanya kayak, ada sesuatu yang disembunyikan dariku.